Jadi untuk materi hari ini kita ke public speaking seperti yang sudah saya janjikan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita udah bahas tentang kompetensi personal, gimana cara kita membangun kompetensi personal. Ini siapa tuh? Oke. Gimana caranya kita bangun kompetensi personal, kemudian kompetensi personal itu apa gitu. Nah, itu udah kita bahas. Marco ini kenapa bikin seperti ini? Nah, sekarang kita masuk. Ya, Bu, hati-hati. Sekarang kita masuk ke public speaking gitu, di mana public speaking itu adalah salah satu hal yang benar-benar harus kita apa istilahnya harus kita miliki gitu di saat seperti sekarang ini. Gitu. Nah, kita masuk ke public speaking. Jadi tema untuk siang hari ini adalah power speaking and creative presentation with great performance gitu. Jadi berbicara yang memiliki power dan juga presentasi yang kreatif dengan performa yang menarik gitu atau performa yang luar biasa. Ini Margo, kenapa sih bisa dihapus nggak Margo? Sangat mudah. Oke, nah sip. Gitu. Oke. Ya, jadi kita untuk power speaking and creative presentation with great performance gitu. Nah, apa sih public speaking itu? Jadi public speaking adalah kemampuan kita dalam berbicara di depan umum gitu. Nah, bagaimana cara kita berbicara di depan umum, bagaimana kita seharusnya berbicara, kemudian tata cara kita berbicara, kemudian juga apa yang kita sampaikan, kemudian bagaimana kita menyampaikannya, itulah yang disebut dengan public speaking gitu atau kemampuan berbicara di depan umum gitu. Apakah selalu di depan umum? Iya, gitu namanya juga public speaking. Nah, di depan umum itu nggak harus di depan banyak orang gitu, di depan satu atau dua orang saja itu tetap kita harus memakai public speaking. Misalkan kita mau menyampaikan laporan pekerjaan kita terhadap atasan gitu, kita juga butuh yang namanya public speaking yang bagus gitu. Nggak mungkin kita ngomong di depan atasan kita nantinya dengan bahasa yang bab anu au itu nggak bisa gitu. Nanti bakal dinilai jelek gitu oleh atasan kita seperti itu. Kemudian juga lebih-lebih lagi kalau kita berbicaranya di depan banyak orang. Inilah kita harus benar-benar memiliki public speaking yang bagus. Nah, memiliki public speaking yang bagus itu caranya gimana? Yang pasti kita harus punya jam terbang yang tinggi gitu. Harus selalu latihan, harus selalu practice gitu. Karena kita selalu dengar practice makes perfect gitu. Jadi latihan itu akan benar-benar membentuk kita untuk bisa berpublic speaking yang baik seperti itu. Nah, gimana sih caranya kita biar bisa berpublic speaking yang baik? Cara biar kita bisa berpublic speaking yang baik adalah hal-hal yang harus kita lakukan atau hal-hal yang harus kita persiapkan gitu sebelum public speaking. Ada do it before your presentation atau lakukan ini sebelum kalian presentasi. Jadi hal-hal ini yang harus kalian lakukan sebelum presentasi atau sebelum ngomong di depan orang atau sebelum menyampaikan materi di depan banyak orang gitu. Nah, yang harus dilakukan ada beberapa, itu saya bagi menjadi 8 kalau tidak salah. Oke, kita mulai dari yang ini dulu. Sebelum berpublic speaking, kita mulai dari kuasai materi dulu. Jadi, kalian tuh harus benar-benar menguasai apa yang mau kalian sampaikan gitu. Misalkan kalian mau nyampein tentang laporan kegiatan ya, kalian harus benar-benar kuasai itu kegiatannya apa. Kegiatannya apa, lokasinya di mana, dilaksanakannya kapan, itu benar-benar harus kuasai materi. Misalkan mau ngomongin tentang COVID-19 gitu ya, karena juga benar-benar harus menguasai COVID-19 gitu. Materi harus benar-benar dikuasai gitu. Karena kalau kalian udah menguasai materi itu, at least kalian udah punya gambaran apa yang mau diomongin seperti itu. Jadi nggak bakal ada yang namanya dap-dap atau ae gitu. Kemudian ini gugup gitu. Kalau misalkan gugup, setiap orang pasti merasakan kegugupan gitu. Entah dia mau bicaranya depan banyak orang atau mau bicara cuma depan berapa orang, pasti gugup gitu. Apalagi kalau kita berbicaranya di depan orang yang tidak kita kenal gitu, pasti gugup. Nah, tapi kegugupan itu tuh jangan kalian beritahukan kepada orang-orang gitu. Jangan beritahukan kalau wah saya gugup nih gitu. Jangan sampai, karena gugup itu tuh lebih kepada
kalian nggak siap gitu. Nah, caranya biar siap ya kalian kuasai materi. Kalau materinya udah dikuasai pasti nggak bakal gugup gitu. Kemudian kita ke yang hijau, ada nilai situasi. Jadi kalian juga sebelum melakukan public speaking gitu juga nilai situasinya gitu. Maksudnya nilai situasinya adalah gimana sih kondisi dari tempat kita mau berpublic speaking, apakah ramai atau tidak gitu. Kemudian apakah audiensnya atau yang dengerin kita itu nanti banyak atau sedikit. Kemudian bagaimana cara kita mengatasinya gitu. Itu namanya nilai situasi. Jadi kita harus bisa ngira-ngira kalau situasinya seperti ini berarti saya harus bagaimana seperti itu. Kemudian kalau misalkan kalian gugup nih, bisa dilaksanakan dengan cara berjalan-jalan ke sekitar venue atau tempat kalian mau berpublic speaking gitu. Misalkan sambil ngelihat-lihat situasi, kalian bisa berjalan-jalan di sekitar tempat kalian mau melakukan public speaking itu. Nah, kemudian ke sini dulu. Ketahui audiens gitu. Nah, ketahui audiens itu caranya adalah kita tuh mau berbicara di depan siapa gitu. Kalau misalkan kita berbicaranya di depan orang-orang penting, ya kita juga harus tahu bagaimana menempatkan diri kita gitu. Kalau kita berbicaranya sama anak-anak SMA misalkan ya, kita juga harus berbicara yang anak-anak SMA itu bisa bisa nangkep gitu. Kalau kita berbicara sama orang-orang yang udah sepuh nih misalkan, kita juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang mereka itu kuasai gitu. Jadi kalian berpublic speaking itu nggak selalu harus menggunakan karakter kalian gitu. Kalau misalkan saya karakternya memang orangnya ya suka yang keras ngegas gitu ya, tidak bisa seperti itu. Jadi harus menyesuaikan dengan siapa yang mendengarkan kalian ketika berbicara gitu. Kemudian buatlah semenarik mungkin. Nah, caranya buat semenarik mungkin nanti kita bahas. Nah, di sini sebelum kalian melakukan public speaking juga kalian harus banyak-banyak berlatih. Tadi saya bilang practice makes perfect gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan cara kalian ngomong sambil direkam gitu, kemudian dinilai apakah sudah pantas atau belum, atau kurang apa gitu. Bisa juga berbicara di depan kaca gitu, ya maksudnya berbicara di depan kaca gitu. Kita lihat bagaimana ekspresi kita ketika berbicara, gimana ketika kita menatap orang dalam berbicara, itu juga harus dilihat. Kemudian dalam latihan juga kalian harus minta orang lain tuh untuk menilai gitu. Misalkan saya mau presentasi ini, kemudian saya latihan gitu. Nah, saya ngajak teman saya, terus saya bilang ke teman saya, coba dinilai ya kalau saya ngomongnya kayak gini, kira-kira udah pantas belum nih? Kira-kira kamu paham nggak sih dengan apa yang saya sampaikan? Gitu. Kemudian juga harus memperhatikan penampilan gitu. Jadi penampilan yang bagus, rapi, kemudian sesuai dengan acara itu juga bakal menambah percaya diri kalian seperti itu. Jadi penampilan juga penting. Nah, ini hal-hal yang harus kalian lakukan sebelum kalian melakukan presentasi atau sebelum melakukan public speaking. Nah, next tentang 3 kunci public speaking yang efektif gitu. Jadi public speaking itu bisa efektif atau ngena di audiens itu ketika memenuhi 3 hal ini. Ada educate atau mendidik gitu. Cara mendidik ini bagaimana sih maksudnya? Maksudnya adalah memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru gitu untuk audiens. Kalau audiensnya udah tahu, kita ngapain public speaking gitu. Nah, public speaking ini adalah memberitahukan orang-orang atau informasi-informasi baru gitu atau mengedukasi gitu ya dengan cara memberikan informasi-informasi yang baru gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah entertain atau bikin presentasi atau public speaking kalian itu yang fun gitu, jangan yang terlalu serius, jangan yang terlalu apa ya membebani pikiran banget gitu. Jadi munculkanlah hal-hal yang fun gitu, yang menarik, ada sense of humornya, kemudian berikan bercandaan-bercandaan, tapi jangan sampai bercandaannya itu yang menyinggung unsur sara seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah explain atau lebih kepada memahamkan audiens tentang materi yang sedang kalian bawakan. Jadi caranya gimana biar orang atau audiens itu bisa paham gitu dengan apa yang kalian bicarakan. Contohnya dengan bicara pelan kah, atau misalkan dengan memberikan gambar gitu ke audiens sambil memberikan gambaran tentang apa yang kalian bicarakan. Bisa juga dengan memberikan video gitu. Nah, itu caranya 3 kunci public speaking yang efektif. Ada fun, kemudian ada baru, ada paham itu educate, entertaining, dan explain. 3E ini yang penting ya. Jadi harus bisa memberikan educate atau memberikan sesuatu informasi baru, kemudian bisa entertain, bisa menghibur juga dalam public speaking-nya. Kemudian juga ada unsur explain atau bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada audiensnya. Ini audiens adalah yang menonton ya. Gitu. Next ini, nah dalam public speaking itu dibagi menjadi 3 gitu. Nanti ada opening,
ada isi, dan juga ada closing gitu. Nah, 3 hal inilah yang benar-benar harus bisa kalian kendalikan dengan baik gitu. Opening, kemudian isinya, kemudian closing-nya, seperti itu. Oke, sekarang kita ke how to make a great opening dulu, pembukaan terlebih dahulu. Jadi pembukaan gitu juga harus berdampak gitu, karena pembukaan ini adalah first impression orang gitu. Jadi benar-benar harus nge-attract orang, harus benar-benar bisa menarik perhatian orang dengan sesuatu hal yang memukau gitu. Caranya ya bagaimana di sini how to make a great opening yang pertama adalah kalian tuh harus salam gitu, entah itu assalamualaikum, entah itu selamat pagi atau salam-salam yang lain, tapi dengan antusias gitu, dengan semangat. Kalau kalian itu udah salamnya dengan semangat, pasti audiens juga bakal menerima kalian gitu, akan tertarik dengan kalian. Kalau salamnya aja misalkan udah lemes, ya audiens juga nggak bakal tertarik seperti itu. Jadi salam itu harus yang antusias gitu, harus yang semangat seperti itu. Kemudian awali dengan kalimat pembuka yang memukau. Misalkan setelah salam nih, kita bikin kalimat-kalimat itu yang benar-benar wah banget gitu. Contohnya kayak menggunakan kata-kata mutiara seperti itu. Contoh nih misalkan kan lagi ada acara, terus tiba-tiba acaranya itu pagi hujan gitu. Nah, kalian bikinlah quotes dari hujan itu. Misalkan seperti inilah ya contohnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun hari ini hujan, tapi hujan adalah tetap sebuah rahmat. Mari kita tetap mensyukuri hujan ini dan membuat acara ini berjalan dengan lancar. Seperti nah, misalkan kalimat-kalimat seperti itulah yang dibutuhkan gitu. Nah, awali dengan kalimat pembuka yang memukau. Atau kalian bisa juga cari quotes-quotes yang lain atau bisa menggunakan kalimat-kalimat kalian sendiri gitu, tapi yang benar-benar itu tuh wah gitu, wah banget gitu kata-katanya. Nah, dari kalimat pembukanya aja udah memukau, pasti orang-orang berpikir wah pasti ke belakang-belakangnya kata-katanya bakal bagus nih, seperti itu. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah hindari kesan awal yang negatif seperti tadi. Jangan sampai first impression audience kepada kalian itu kayak, ih kok lemes banget ya, ih kok nggak semangat banget ya gitu, ah males ah gitu. Nah, kalau orang-orang kesan awalnya itu udah negatif, pasti itu orang-orang juga, ah udahlah males, paling juga ntar ujung-ujungnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Gitu. Jadi harus dengan antusias, pembuka yang membuka, yang jangan sampai membuat kesan yang negatif. Itu kemudian ciptakan suasana hangat dengan audiens gitu. Caranya gimana? Caranya bisa bertanya gitu ya. Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu? Nah, itu udah menciptakan suasana yang hangat gitu. Sapa mereka, kemudian juga tanya kabar gitu. Caranya seperti itu. Jadi kita bikin interaksi dengan audiens gitu. Atau misalkan itu yang di pojok bagaimana kabarnya Ibu? Seperti itu. Misalkan kayak gitu. Ciptakanlah suasana yang hangat. Kemudian beri pujian gitu kepada audiens gitu. Orang zaman sekarang sih suka sama yang namanya pujian gitu. Caranya beri pujian. Wah, Ibu cantik sekali hari ini gitu. Wah, Bapak Ibu kelihatan segar sekali ya hari ini gitu. Terus kemudian wah, Bapak Ibu kelihatan look so fresh gitu. Nah, itu cara memberikan pujian-pujian kepada audiens gitu. Nah, seperti itu. Jadi menciptakan suasana yang hangat dengan menyapa, memberikan pujian seperti itu. Nah, kemudian sebutkan orang-orang penting dalam ruangan. Nah, misalkan kayak ada selamat pagi Bapak Presiden yang terhormat, misalkan. Terus, selamat pagi Bapak Gubernur yang terhormat. Gitu. Nah, orang-orang penting ini harus kalian sebut gitu. Jadi menimbul kayak memberikan kesan bahwa kalian itu benar-benar punya behave gitu loh. Benar-benar punya manner yang baik seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini yang paling penting adalah smile always gitu. Jadi harus selalu tersenyum dalam setiap apapun yang kalian sampaikan gitu. Lupakan semua masalah yang ada di rumah gitu. Lupakan semua permasalahan kalian dengan pacar kalian, masalah kalian dengan orang tua kalian, atau masalah kalian dengan tetangga kalian gitu. Jadi harus benar-benar profesional, harus selalu tersenyum gitu. Coba latihan ngomong tuh dengan tersenyum gitu. Susah memang, tapi harus dibiasakan gitu. Harus benar-benar smile always gitu. Karena ketika kita melihat orang senyum tuh, kita bawanya sebagai audiens tuh enak gitu melihatnya. Wah, ramah nih, senyum terus nih, bagus gitu. Menghindari kesan-kesan orang yang jutek seperti itu. Nah, kemudian ini yakin. Ini adalah hal-hal yang harus banget gitu. Jadi yakin aja gitu dalam public speaking. Jangan sampai kayak kelihatan nggak yakin, kelihatan grogi seperti itu. Jadi seperti itu ya, harus salam dengan antusias, bikin kesan awal yang baik, kemudian juga punya interaksi dengan audiens seperti itu. Dan yang terakhir adalah smile atau senyum selalu. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini?
Lanjut ya. Belum, Mbak. Oke, kita lanjut ke ini udah openingnya nih. Ini baru opening gitu. Pembuka seperti itu. Nah, kita langsung lanjut ke isinya gitu. Nah, isinya ini adalah how to make the audience interest gitu. Jadi ketika kalian berpublic speaking itu isinya nanti ya isinya tinggal materi yang kalian mau bicarakan ya, misalkan kayak COVID ya udah kita ngomongin tentang COVID seperti itu. Tapi dalam menyampaikan materi itu kita harus benar-benar membuat audiens itu tertarik ke kita gitu, pandangannya nggak mau beralih atau berpaling dari kita. Nah, caranya gimana nih? Caranya kalian ciptakan suasana humor gitu, bikin jokes-jokes yang ringan gitu, nggak usah yang terlalu berat gitu, bikin bercandaan-bercandaan yang lucu-lucuan yang ringan aja gitu, nggak usah terlalu berat. Kayak misalkan ya dari apa yang kalian sampaikan dibikinlah sedikit plesetan-plesetannya gitu. Jadi tapi jangan terlalu yang benar-benar sense of humor yang terlalu humor banget gitu juga jangan. Jadi yang ringan-ringan aja. Kemudian interaksi dengan audiens itu selalu misalkan dalam menyampaikan materi sering sebut audiens gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, COVID-19 ini sudah sampai di sini. Bapak Ibu di sini tahu tidak seperti itu. Misalkan sering bertanya gitu. Kemudian Bapak Ibu kemarin saya mendengar apakah Bapak Ibu juga mendengar hal yang sama gitu. Jadi seperti itu. Jadi selalu ciptakan interaksi gitu dengan cara bertanya atau menanyakan pendapat seperti itu. Kemudian kalian juga bisa menggunakan cerita nih, misalkan cerita nabi ya, bikin cerita-cerita yang yang berkaitan dengan apa yang sedang kalian sampaikan. Misalnya ngomongin COVID, nah COVID itu sekarang udah bahaya, tahu nggak Bapak Ibu di Wonosobo? Gitu. Nah, kemudian kalian ceritakan kondisinya seperti itu. Itu dengan cerita, juga dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversial gitu. Misalkan nih ada berita hoax yang mengatakan bahwa vaksin itu tidak akan efektif gitu. Itu kan pernyataan yang kontroversial gitu. Kemudian kalian sambungkan, apakah Bapak Ibu percaya gitu. Nah, kita ajak sedikit audiens itu untuk berpikir juga seperti itu. Gitu. Itu cara menarik audiens itu bisa biar interest gitu. Kemudian juga bisa menceritakan pengalaman pribadi gitu. Misalkan kemarin saya memiliki keluarga yang keluarga saya itu terkena COVID gitu. Nah, ceritain gitu gimana pengalamannya ketika menghadapi keluarga yang COVID seperti itu. Kemudian bisa juga dengan menggunakan data. Misalkan kalian data di Wonosobo menunjukkan kalau COVID itu sudah parah gitu dengan tingkat konfirmasi mencapai lebih dari 4.000 orang yang mati sekian, yang meninggal sekian gitu. Itu bisa menggunakan data itu otomatis audiens itu bakal tertarik. Kemudian kasih juga motivasi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah performance atau penampilan kalian gitu, bisa dari tata cara kalian berbicara, kemudian gestur kalian, juga kemudian dengan tampilan kalian, kayak misalnya menggunakan baju yang bagus atau menggunakan baju yang menarik seperti itu. Itu caranya membuat audiens itu tertarik gitu dengan kalian gitu. How to make the audience interest seperti itu. Itu caranya. Nah, yang terakhir adalah tentang professional closing gitu, atau bagaimana cara bikin closing yang bagus. Kita udah bisa membuat audiens itu tertarik dengan opening kita yang luar biasa. Kemudian saat kita menyampaikan isi dari materi yang kita bawakan juga sudah benar-benar attract atau interest. Dan yang terakhir adalah kita juga harus bikin closing yang berdampak. Jadi closing itu harus berdampak. Closing itu harus yang benar-benar kayak membekas atau mengingat ingatan audiens. Seperti misalnya gimana? Caranya adalah dengan merangkum pesan utama dari apa yang sudah kalian presentasikan. Gitu. Misalkan kalian presentasi COVID gitu. Nah, ya udah kalian tinggal rangkum aja nih materinya gitu. Misalkan COVID itu adalah apa-apa-apa, kemudian yang di Wonosobo yang terkena sudah sekian, jadi datanya juga sekian, dan mari Bapak Ibu kita terus pantau gitu. Misalkan seperti itu. Itu adalah atau merangkum isi dari apa yang kalian sampaikan. Jadi mempersingkat aja apa yang materi yang kalian sampaikan. Kemudian menggunakan pernyataan atau kutipan gitu. Jadi menggunakan pernyataan atau kutipan itu misalkan kayak gitu. Nah, misalnya kayak gini, nah Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan dalam pidatonya bahwa COVID-19 itu bisa diperangi jika kita benar-benar menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan prosedurnya. Itu misalkan kutipannya seperti itu, atau menggunakan kata-katanya orang lain gitu. Nah, yang terakhir adalah menggunakan call to action gitu. Call to action itu adalah kayak semacam ajakan. Jadi akhirilah dengan mari Bapak Ibu dalam memerangi
angka COVID-19 ini kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku, selalu cuci tangan gitu. Jadi kayak semacam sugesti bawaan, bukan bawaan sih, semacam sugesti atau semacam ajakan seperti itu. Jadi itu closing harus merangkum pesan utama dari presentasi, kemudian menggunakan pernyataan atau kutipan gitu, kemudian juga menggunakan call to action seperti itu. Gitu. Wah, itu tadi udah ada opening, kemudian udah ada isinya, kemudian juga udah sampai closing. Kemudian kita lanjutkan hal-hal yang harus kalian benar-benar perhatikan gitu ya. Jangan sampai ini kalian lakukan ketika berpublic speaking gitu. Yang pertama adalah tentang body language atau bahasa tubuh. Jangan sampai kaku, jangan sampai terpaku nih, misalkan berdiri jangan sampai cuma memandang ke depan aja gitu, tapi benar-benar harus bisa menjangkau ke seluruh gitu. Harus ke pojok kiri, pojok kanan, depan kiri, depan kanan gitu, tengah kiri, tengah kanan gitu. Nah, itu benar-benar harus kalian perhatikan gitu. Jangan sampai kalian hanya memandang ke satu titik gitu, tapi harus menyeluruh atau menyebar ke seluruh penjuru sudut yang ada di ruangan itu gitu. Jadi jangan sampai terpaku pada satu orang, tapi harus menggapai semua orang yang ada di ruangan itu gitu. Jadi bahasa tubuhnya, cara menghadapnya, kemudian jangan sampai kelihatan kaku, jangan sampai kelihatan grogi, jangan sampai kelihatan nggak pede, jangan sampai kelihatan nggak nyaman seperti itu. Kemudian juga hindari kata-kata yang hindari kata-kata yang banyakin kayak saya barusan gitu ya. Jangan kebanyakan kata-kata jangan kebanyakan kata-kata anu, jangan sampai kebanyakan kata-kata itu, atau jangan sampai kebanyakan kata-kata apa namanya gitu, atau yang pokoknya itu jangan sampai kelihatan kata-katanya itu kalian ngeblank gitu, kalian tuh bingung mau ngomong apa seperti itu. Jadi itu hindari. Kemudian juga hindari juga tidak look not comfortable gitu, atau terlihat tidak nyaman gitu. Jadi harus nyaman gitu, kalian harus nyaman dengan pembawaan kalian gitu. Kalau audiens aja ngelihat kalian nggak nyaman, pasti audiens juga bakal melihatnya kayak semacam kok yang berbicara kayak nggak profesional seperti itu. Jadi ini harus dihindari, bahasa tubuh yang terlalu kaku atau tidak mencapai ke keseluruhan audiens, kemudian menggunakan kata-kata yang menunjukkan tidak pede atau tidak menguasai materi gitu, kayak anu itu apa namanya seperti itu. Kemudian harus terlihat comfortable atau harus terlihat nyaman seperti itu. Nah, caranya adalah dengan kalian percaya diri gitu. Semuanya itu awalnya dari percaya diri dulu, terpercaya diri terlebih dahulu gitu. Nah, ini nih yang kadang-kadang banyak orang yang misalkan kalian nanti bakal dikasih tugas nih, bikin video gitulah, Pak saya nggak pede, saya malu. Nggak boleh gitu. Karena nanti kalau misalkan di perusahaan disuruh presentasi tentang kerjaan kalian, kok saya malu, auto dipecat seperti itu, atau nggak digunain di perusahaan seperti itu. Jadi harus pede gitu. Nah, bagaimana cara menciptakan confidence atau menciptakan pede? Caranya adalah yang pertama, jangan grogi. Pakai auto suggestion gitu. Jadi misalkan kayak nggak boleh grogi, tanamkan di dalam pikiran kalian bahwa nggak grogi lah, saya bisa, gampang lah, cuma kayak gini doang, cuma nggak sekedar ngomong doang gitu. Jadi gitu, terapkan di alam bawah sadar pikiran kalian, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Nggak grogi kok, santai lah, tenang. Yang ngomong juga nggak tahu apa, yang ngedengerin saya juga nggak tahu apa-apa, pasti saya juga bakal diperhatiin sama mereka gitu. Jadi benar-benar terapin auto suggestion ke diri kalian. Kemudian lakukan segala sesuatunya dengan ikhlas. Jadi untuk mencapai sebuah confidence itu kalian harus dimulai juga dengan ikhlas. Ketika kalian melakukan sesuatunya dengan ikhlas dari hati, itu pasti jatuhnya akan terlihat nyaman gitu. Jatuhnya akan terlihat bagus gitu. Nah kemudian not to prove ourselves, but you need to believe on yourself. Gitu. Nah, untuk menciptakan PD itu kita itu sedang tidak untuk membuktikan diri kita siapa gitu, tapi kita sedang mempercayai diri kita gitu. You not to prove ourselves gitu. Tidak untuk membuktikan diri kita, but you need to believe on yourself. Gitu. Tapi kita harus percaya sama diri kita. Gitu. Kita percaya dulu sama diri kita bahwa diri kita itu bisa. Gitu. You need to believe on yourself. Believe on yourself, gitu, percaya pada diri sendiri. Kemudian, iya. Kemudian gitu, izinkan diri melakukan sebaik atau sesalah mungkin gitu. Jadi kalian juga harus benar-benar mengizinkan diri kalian
untuk melakukan hal itu sebaik mungkin gitu. Atau sesalah mungkin juga bisa. Misalkan sesalah mungkin itu apa ya namanya, dengan izin gitu, Bapak Ibu misalkan nanti saya membuat kesalahan dalam presentasi saya mohon diingatkan, seperti itu. Itu juga bisa seperti itu. Nah kemudian gini, grogi itu rasa agar confidence itu terus tumbuh gitu. Jadi grogi itu adalah sebuah hal yang wajar sebenarnya, tapi bagaimana cara kita mengatasi grogi itu. Nah, grogi itu adalah sebuah rasa agar percaya diri kita itu terus tumbuh gitu. Kalau kita merasa grogi, kita pasti bakal bikin sesuatu yang membuat kita itu nggak grogi lagi. Saya grogi misalnya, oh jangan grogi lah, saya harus percaya diri. Nah, grogi itu sebenarnya adalah sebuah proses untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian. Seperti itu. Nah, kemudian caranya juga adalah dengan cara kita berbicara yang berwibawa. Nah, bagaimana sih cara berbicara yang berwibawa? Nah, caranya adalah sebenarnya cara berbicara yang berwibawa itu tinggal dari pemilihan kata dan bagaimana cara kita ngomongnya gitu. Nah, pemilihan katanya misalkan menggunakan kata-kata yang baik, menggunakan kata-kata yang dalam, gitu, menggunakan kata-kata yang tidak tidak umum banget gitu. Itu cara berbicara yang berwibawa. Kemudian kita menggunakan suara yang dalam gitu. Jadi suara yang besar gitu atau suara yang dalam. Lah kalau yang suara yang cempreng gimana? Ya nggak apa-apa gitu. Itu juga bisa diciptakan wibawanya gitu. Caranya adalah dengan pemilihan katanya. Kemudian berbicaranya juga tidak tergesa-gesa gitu. Berbicaranya teratur. Terus berbicara itu menikmati apa yang dia bicarakan. Itu pasti jatuhnya nanti akan berwibawa seperti itu. Itu tentang materi public speaking. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Mbak. Tidak.